فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di pertengahan muka surat 187 dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid 2 ini. Oh, 187 ya, betul. Masih dalam hadis futun. Wastangkara abuhuma sur'ata sudurihima bi ghanamihima. Ayah mereka berdua merasa heran, istangkara yaitu melihat sesuatu yang tidak ma'ruf, tidak biasa nampak, bukan urufnya. Atas cepatnya ketibaan mereka berdua dengan membawa kambing-kambing mereka. Khuffalan bitonan. Biton perutnya penuh. Kalau khuffal artinya apa ya, tak tahu. Kalau hafal sih perayaan ya, tapi apa makna khuffalan? Baik. Faqal innalakumal yauma la sya'na. Sesungguhnya pada hari ini kalian berdua pasti punya suatu perkara. Fa akhbarata, maka mereka berdua menghabarkan kepadanya bima sana'a Musa, tentang apa yang diperbuat oleh Musa. Fa amara ihdahuma tad'uwah, memerintahkan salah satunya untuk memanggilnya. Berarti sekalian apa ini? Berarti ya hikmah Allah Ta'ala ya. Ada sunatullah, ada hukum sebab akibat. Nabi Musa berdoa, kemudian dikabulkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Susul menyusul. Fa'atat Musa fada'athu, dia mendatangi Musa, maka kemudian memanggil Musa, mengundangnya. Falamma kallamah, tatkala Musa mengajak bicara kepada orang tua itu, qal la takhaf, janganlah engkau takut, najauta minal qaumidz zalimin, engkau telah selamat dari kaum yang zalim, yaitu laisa li fir'auna wa li qaumihi alaina min sultan. Fir'aun dan kaumnya tidak punya kekuasaan atas kita. Jadi kekuasaannya kecil saja, cuma di Mesir saja sudah jadi Rabbul Alamin. Madian aja tidak dikuasai oleh dia. Walasna fi mamlakatih, kita bukan di area kekuasaan dia, area kerajaan dia. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah satunya mengatakan, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, jadikan dia sebagai ajir, pegawai. Inna khaira man istajart, sesungguhnya orang terbaik yang engkau jadikan sebagai pegawai adalah al-qawiyul amin, yang kuat lagi terpercaya. Kuat boleh menjalankan tugas-tugas, terpercaya, tidak korupsi dan sebagainya. Korupsi waktu kah, korupsi duit kah, apa. Fahtamalat hulghirah, ghairah. Maka si ayah ini terbawa oleh kecemburuan. Ala an qala laha, sehingga berkata kepadanya, mayudriki ma quwwatuh, apa yang membuat engkau tahu kekuatan dia, wa ma amanatuh, dan bagaimana amanahnya dia. Faqalat inna quwwatah, sesungguhnya kekuatan dia, fama ra'aitu minhu fiddalu, yaitu sesuatu, akhirnya mah di sini mah mausulah kan, sesuatu yang aku lihat darinya di timba itu, baldi itu, hina saqalana, tatkala dia mengambilkan air untuk kami. Lam ara rajulan qattu aqwa min dzalika saqi minhu, belum pernah saya melihat ada seorang lelaki yang lebih kuat daripada dia di dalam mengambilkan air. Salah betul. Wa amal amanah, adapun amanahnya dia, innahu nadzara ilayya hina aqbaltu ilaih, dia melihat kepadaku tatkala aku datang kepadanya.
wa syakhostulah syakhiso, yaitu berdiri di hadapan syakhiso. Apakah maksudnya seperti itu? Aku berdiri di hadapan dia. Falamma alima anni mra'ah, ketika dia mengetahui aku ini wanita, sawwaba ra'sah, dia menundukkan kepalanya. Mungkin apa? Menoleh, lihat, oh ternyata wanita. Tayyib. Falam yarfa'hu, dia tidak mengangkat kepalanya, hatta balagtu risalatak, sehinggalah aku menyampaikan kepadanya risalah darimu. Qala li imshi khalfi, kemudian dia ini berkata kepadaku, berjalanlah di belakangku. Jadi Nabi Musa yang di depan. Nabi Musa malu untuk berjalan di belakang wanita, nanti nampak yang tidak layak menurut hadis ini. Wan ati litoriq, sifatkan kepadaku jalan yang harus aku tempuh. Falam yaf'al hadza illa wa huwa amin. Tak ada yang berbuat seperti ini kecuali dia orang yang terpercaya. Fa surriya an abiha, maka dihilangkanlah perkara tadi, yaitu kecemburuan, heran kenapa anakku tahu-tahu macam ini. Nah, dihilangkan itu dari si ayah. Wa saddaqaha, dia membenarkannya. Wa dhanna bihi alladzi qalat, dia menyangka pada Musa seperti yang dikatakan putrinya. Tidak buruk sangka. Falam tadi sudah. Kemudian faqala lahu halaka an unkihaka ihda banatayya hatain. Maukah engkau untuk aku nikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku ini. Ala ang ta'jurani samaniya hijaj, dengan kesepakatan engkau bekerja kepada saya. Takjur yaitu menjadi ajir. Bekerja kepada saya 8 tahun. Fa in atmamta asyrang fa min indik. Kalau engkau menyempurnakan 10 tahun itu dari kerelaan hatimu sendiri. Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak ingin menyusahkan engkau. Satajiduni insyaallahu minas solihin, engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk dari orang-orang yang soleh. Maharnya itu. Tapi gimana maharnya? Malah diambil manfaat oleh orang tuanya, bukan oleh anak perempuannya. Ini pembahasan panjang di kalangan fuqaha. Tapi kalam yang paling kuat adalah kalau ini termasuk syariat yang diizinkan sampai sekarang, yaitu wanitanya jadi tak perlu susah payah pergi ke sana kemari seperti sebelumnya. Sebelumnya tak ada lelaki yang membantu, akhirnya harus susah payah menggembala kambing dan sebagainya. Adalah wanita kan suka bau wangi, tak suka kotor-kotor. Kumpul dengan kambing tak semua orang suka sekarang para wanitanya. Maka ketika sudah ada Musa, boleh dikatakan oh ini tinggal istirahat di rumah, kerja-kerja di rumah biasa, menghias diri atau apa, maka wanitanya mendapatkan manfaat. Tugas-tugas yang berat itu sudah ditangani oleh Musa, termasuk pengambilan air dan sebagainya. Fa'al, maka Musa melaksanakan itu. Pendapat kedua yang kuat juga adalah itu syariat umat terdahulu, bukan syariat sekarang. Syariat sekarang jelas apa? Mahar untuk perempuan, tidak boleh untuk orang tuanya. Fakanat ala nabiyillahi Musa samani sinin. Kewajiban Nabi Musa adalah 8 tahun untuk bekerja, wajibatan. Wakanatis sanatan idatan minhu. 2 tahunnya adalah janji dari Musa. Idah yaitu wa'dun, yaitu janji. Faqadallahu anhu idatah, maka kemudian Allah yang menunaikan dari Nabi Musa apa yang dia janjikan. Fa'atammaha asyra, Nabi Musa menyempurnakan menjadi 10 tahun. Qala Sa'id bin Jubair falaqiyani rajulun min ahli Nasraniyah. Seperti dohirnya selesai sampai di situ cerita cerita dari Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, kemudian aku dijumpai oleh seorang lelaki dari agama Kristen, min ulamaihim, dari ulama mereka. Qal hal tadri ayyal ajalaini qada Musa, tahukah engkau 2 batas waktu yang mana yang ditunaikan oleh Nabi Musa? Batas waktu yang mana dari 2 batas tadi? Qultula, aku tidak tahu. Wa ana yauma idzin la adri, aku ketika itu tidak tahu. Falaqi itu bin Abbas, aku jumpa Ibnu Abbas. Apakah
Ibnu Jubair jumpa sebelum mendapatkan cerita itu ataukah setelah dapat cerita itu? Tadi sudah ada penjelasan kan? Atau ini sekitar cerita, sebelum saya jumpa Ibnu Abbas sebenarnya begini-begini. Nah, yang repot adalah Ibnu Jubair mengatakan falaqiyani, fa taqibi ya. Setelah cerita Ibnu Abbas, aku dijumpai orang Nasrani. Dohir ceritanya jadi kayak gitu. Gimana masih tidak tahu. Kemudian jumpa Ibnu Abbas, fadzakartu dzalikalah, aku menceritakan itu kepada beliau, faqal ama alim ta'anna samaniyah kanat ala nabiyillah wajibah. Apakah engkau tidak tahu 8 tahun itu wajib atas Nabiullah? Walam yakun Nabiullah liyangkusa minha syai'a. Tidak mungkin Nabiullah mengurangi dari 8 tahun itu sedikit pun. Wa ta'lam, dan engkau tahu annallaha kana qadiyan an Musa idatahul lati wa'adah. Allah yang menyempurnakan, membayarkan dari Nabi Musa janji yang telah dia janjikan. Fa innahu qada asyra sinin, dia melaksanakannya 10 tahun. Falaqitu Nasrani, maka aku menjumpai Nasrani tadi, fa akhbartuhu dzalik, aku kabarkan kepadanya tentang itu. Faqal alladzi sa'altahu fa akhbaraka a'lamu minka bidzalik. Orang yang engkau tanya kemudian mengkabarkan kepadamu, dia lebih tahu darimu tentang itu. Qultu, ajal, tentu, wa aula, dan lebih utama. Falamma sara Musa bi ahli. Ini apakah ini kembali ke kelanjutan kalam Ibnu Abbas? Ya, agak susah karena rawinya memang ada rawi yang agak hafalannya tak kuat, jadi mungkin jadi terbolak-balik atau apa susunannya. Tatkala Musa berjalan bersama keluarganya setelah selesai batas waktu itu, kana min amrin nar wal asa wa yatihi ma qassallahu alaika fil Qur'an. Urusan api, tongkat, dan tangan beliau itu seperti yang Allah ceritakan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Fasyaka ilallahi ta'ala ma yatakhawwafu min ali fir'auna fil qatil. Maka Nabi Musa mengeluh kepada Allah Ta'ala tentang apa yang dia khawatirkan akan datang dari bala tentara Fir'aun, tentang yaitu balas dendam atas al-qatil, orang yang terbunuh itu 10 tahunan yang lalu itu. Wa uqdata lisani, dan mengeluhkan tentang yaitu lidah beliau yang tidak seberapa, yaitu yang ada gangguan. Oh iya. Fa innahu kana fi lisanihi uqdah. Di lidahnya itu ada semacam simpul, tamna'uhu min kasirin minal kalam, menghalangi beliau dari bicara yang banyak. Oh iya. Wa sa'ala rabbahu ayyu'inahu bi akhihi Harun. Dia minta kepada Rabbnya agar membantunya dengan saudaranya yaitu Harun. Yakunu lahu rid'an, sebagai pendukung untuknya. Wa yatakallamu an, berbicara atas nama dia. Bikasirin mimma la yufsihu bihi lisanah, dengan banyak perkara yang Musa tidak mampu memfasihkan lisannya. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu rid'an. Baik. Fa'atahu Allahu azza wa jalla su'lah, maka Allah azza wa jalla memberikan apa yang dia minta. Wa halla uqdatan min lisanih, dan menguraikan simpul dari lisan beliau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Wa auhallahu ila Harun, Allah memberikan wahyu kepada Harun. Fa amarahu an yalqah, Allah memerintahkan Harun untuk menjumpai Musa. Fandafa Musa bi asah, Musa berangkat dengan tongkatnya. Hatta laqiya Harun, sehingga berjumpa dengan Harun. Fantalaqa jami'an, maka berangkatlah mereka semua ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Fa'aqama ala babihi hinan, mereka berdiri di depan pintu Fir'aun di suatu masa la yu'dzanu lahuma, yang tidak diizinkan untuk mereka berdua masuk. Summa udzina lahuma ba'da hijabin syadid, kemudian diizinkan untuk mereka berdua masuk setelah penghalangan yang parah.
atau terjemahan yang sesuai apa? Dihalangi dengan sangat parah. Faqala inna rasula rabbik, sesungguhnya kami adalah dua utusan dari Rabbmu. Qal fama rabbukuma, siapa Rabb kalian berdua? Fa akhbarahu billadzi qassallahu alaika fil Qur'an. Kata Ibnu Abbas, maka Musa menghabarkan kepada Fir'aun dengan apa yang telah Allah ceritakan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Ya, dialog tentang itu. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Qal fama turidan, lalu apa yang kalian inginkan? Fadzakkarahul qatil. Nabi Musa mengingatkan kepadanya tentang orang yang terbunuh. Fa'tadara bima qad sami'ta. Dia menyampaikan udzur dengan apa yang telah engkau dengar. Yaitu apa? Qala fa'altuhu idza wa ana minadh dhallin. Aku mengerjakan itu jika itu yang engkau tanyakan. Ketika itu aku tidak sengaja. Dhalin yaitu mukhtiin, yaitu tidak sengaja. Akhta'a. Kemudian apa? Qal uridu an tu'mina billah. Aku ingin engkau beriman kepada Allah. Wa tursila ma'i Bani Israel. Engkau mengirimkan bersamaku Bani Israel. Fa'aba alaiha, Fir'aun enggan. Waqal iti bi ayah, datangkan suatu ayat. In kunta minas shadiqin. Fa'alqa asahu fa idza hiya hayyatun 'azimah. Maka Musa melemparkan tongkatnya, maka dengan serta-merta dia menjadi ular yang besar. Faghiratan, mulutnya terbuka, ternganga. Musri'atan ila Fir'aun, bergerak cepat kepada Fir'aun. Falamma ra'aha Fir'aun qasidatan ilaihi khafaha. Tatkala Fir'aun melihatnya menuju kepadanya, dia merasa takut pada ular tadi. Gimana Tuhan takut? Ini tak sesuai. Lupa statusnya, Pak. Status. Kenapa dia tak bilang kepada ular itu, aku Tuhanmu? Nanti ular bilang, Tuhan, tapi saya lapar. Tak mampu apa-apa. Thayyib, faqtahama an sariri. Kalau an itu berarti apakah? Pergi kah? Iqtahama yaitu asal dari iktiham sih masuk. Cuma tapi ini pakai an. Apakah maksudnya? Yaitu segera turun. Karena terkadang iqtahama turun. Cuma biasanya turun disertai dengan masuk, itu iqtaham. Misalkan kita anggap satu makna yaitu turun, maka dia turun dari katil dia, atau sarir adalah singgasana raja itu. Wastaghasa bi Musa, minta bantuan pada Musa. Ini kontradiksi, gimana Tuhan minta bantuan kepada manusia, makhluk. Ayyakuffaha anhu, untuk menahannya dari dirinya. Fafa'al, maka Musa melakukan itu. Summa akhraja yadahu min jaibih. Selanjutnya Musa mengeluarkan tangannya dari jaib, yaitu kerah baju. Fara'aha bayda. Maka Fir'aun melihat tangan itu putih. Min ghairi su', bukan karena penyakit. Yakni min ghairi baros, bukan karena belang. Summa raddaha, kemudian mengembalikannya lagi. Fa'adat ila launihal awal. Kembalilah dia ke warnanya yang semula. Ilahuna wallahu a'lam.